Terdapat beberapa media penyimpanan yang ada di dalam komputer. Yang pertama adalah hierarki memori. Dari segi kecepatan, semakin posisinya ke atas, maka kecepatan dari memori ini akan semakin cepat. Sebaliknya, semakin ke bawah, maka akan semakin lambat. Dari segi kapasitas, semakin posisinya ke atas, maka kapasitasnya akan semakin kecil. Namun sebaliknya, semakin posisinya ke bawah, kapasitasnya juga akan semakin besar. Dari segi harga, semakin posisinya ke atas, maka harganya semakin mahal. Sebaliknya, semakin ke bawah, maka harga dari memori tersebut akan semakin murah. Yang kedua, media penyimpanan register. Register merupakan memori yang letaknya paling dekat dengan prosesor. Register ini merupakan memori yang paling kecil di antara memori-memori yang lain yang ada di dalam komputer. Karena register ini dekat dengan prosesor, maka kecepatannya juga yang paling tinggi di antara memori yang lainnya. Register melakukan hampir seluruh operasi yang tidak dilakukan oleh prosesor secara langsung. Segala macam data harus diidentifikasi terlebih dahulu oleh register sebelum data tersebut dapat dimanipulasi oleh prosesor. Nah, baiklah untuk media penyimpanan selanjutnya yaitu cache dengan memori utama. Nah, sini akan membahas cache dengan memori utama, di mana cache itu merupakan sebuah memori komputer volatil yang berukuran kecil. Nah, cache juga merupakan memori tercepat setelah register. Cache ini juga posisinya berada pada terdaftar dalam sebuah prosesor, di mana cache memori ini terbagi menjadi beberapa level, level 1, level 2, dan level 3. Nah, kemudian memori utama. Memori utama di dalam sebuah komputer sering disebut dengan RAM, yaitu Random Access Memory. RAM diketahui sebagai bagian dari sebuah komputer yang menyimpan sistem operasi, software aplikasi, dan informasi yang digunakan oleh prosesor. Memori ini disebut sebagai random access karena prosesor dapat mengakses bagian manapun dari memori ini dan tidak harus mencari satu persatu secara sekuensial dari awal. RAM merupakan salah satu jenis memori yang tercepat yang berada di luar sistem prosesor itu sendiri, dan RAM juga memiliki kapasitas untuk baca dan tulis. Nah, ketika komputer dimatikan, seluruh konten yang disimpan di dalam RAM secara otomatis akan dihilangkan keseluruhannya. Perangkat penyimpanan internal bisa juga disebut sebagai penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder ini berada dekat dengan memori utama. Perangkat penyimpanan internal ini ada 3 bagian. Yang pertama hard disk, yang kedua itu solid state drive atau SSD, dan yang ketiga itu SSHD. Namun yang saya jelaskan di sini hanya 2 bagian. Yang pertama itu hard disk dan solid state atau drive atau SSD. Yang pertama itu hard disk. Apa itu hard disk? Adalah media penyimpanan sekunder yang selalu ada pada setiap komputer yang kita gunakan. Hard disk ini merupakan media penyimpanan elektromagnetis yang bekerja dengan menggunakan penyimpanan berbentuk magnet yang disimpan di dalam sebuah piringan yang dinamakan platter. Dan yang kedua itu SSD, solid state drive atau SSD, yang umumnya merupakan penyimpanan yang digunakan teknologi non volatile memory. SSD tidak menggunakan piringan magnetis seperti hard disk konvensional. SSD umumnya menggunakan interface elektronik yang kompatibel dengan input-output tradisional seperti hard disk. Hal ini memungkinkan penggunanya untuk menggantikan hard disk. Nah, selanjutnya ada SSHD. SSHD adalah penggabungan antara teknologi dari SSD dan hard disk. Tujuannya adalah untuk menciptakan kecepatan hard disk dengan tetap mempertahankan kapasitasnya yang besar. Lanjut ke poin 6, ada penyimpanan eksternal. Yang pertama adalah optical disk. Optical disk adalah penyimpanan yang berbentuk cakram yang menyimpan data-data binary dalam bentuk bit dan LAN. Apa itu bit dan LAN? Bit adalah representasi dari nilai 0
atau kondisi mati, sedangkan LAN adalah representasi dari nilai 1 atau kondisi hidup. Kemudian ada compact disk. Compact disk adalah teknologi optik pertama yang menyimpan data di dalam bentuk digital, diciptakan pada tahun 1982 oleh kerjasama Philips dan Sony. Sayangnya penyimpanan ini hanya menyimpan rekaman suara saja. Untuk teknologi penyimpanan eksternal selanjutnya yaitu digital video disk atau DVD. Nah, ini merupakan generasi kedua dari penyimpanan optik setelah CD. Nah, di sini tujuan awal diciptakannya DVD digunakan untuk menyimpan data video, karena DVD dapat menyimpan lebih banyak video, dapat menyimpan ukuran yang lebih besar. Kemudian teknologi selanjutnya adalah Blu-ray. Dia dirilis pada 2016. Ini diciptakan karena kebutuhan untuk menyimpan video semakin besar. Blu-ray dapat menyimpan sampai sekitar 50 GB dan bahkan sampai 400 GB. Kemudian yang selanjutnya itu magnetic disk. Teknologi penyimpanan ini menggunakan teknologi magnetis untuk menyimpan datanya. Kemudian yang selanjutnya adalah external hard disk. Nah, external hard disk ini diciptakan untuk kemudahan karena dia dapat dibawa kemana saja dan dicabut, dipasang sewaktu-waktu tanpa mempengaruhi kinerja sistem. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih.